Kasus proyek mobil listrik senilai 32 miliar masih bergulir. Dahlan Iskan sebagai wakil penanggung jawab telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka oleh Kejaksaan Agung. Proyek ini diduga telah mengakibatkan kerugian negara dan bagaimana perjalanan kasus proyek Supercar yang menjerat mantan Menteri BUMN tersebut, berikut rangkumannya untuk Anda. Kebutuhan bahan bakar yang tinggi di Indonesia menjadi salah satu alasan bahwa masyarakat membutuhkan bahan bakar alternatif atau pengganti yang dapat terbarukan. Hal ini pula yang mendasari dicetuskannya ide pembuatan mobil listrik pada tahun 2012. Solusi ini ditawarkan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar fosil. Proyek mobil bertenaga listrik yang diproduksi anak negeri nyatanya menemui masalah. Belum sempat dipasarkan, proyek ini dituding merugikan negara sebesar lebih dari 17 miliar rupiah. Kasus mobil listrik ini berawal dari kesepakatan 3 BUMN untuk membiayai pengadaan 16 mobil listrik senilai kurang lebih 32 miliar rupiah. 3 BUMN yang dimaksud adalah Bank Rakyat Indonesia, Perusahaan Gas Negara, dan PT Pertamina. Sementara pihak swasta yang ikut terlibat ialah perusahaan otomotif PT Sarimas Ahmadi Pratama yang dipimpin oleh Dasep Ahmad. Pada tahun 2012, mobil listrik mulai diproduksi. Pada akhir 2012, mobil sport bernama Tukusi alias si lumba-lumba milik Dahlan dipamerkan pada publik. Tidak lama kemudian, pada Januari 2013, Dahlan dan Ricky Elson mengalami tabrakan saat mengetes mobil lumba-lumba. Dahlan menuding kecelakaan terjadi karena mobil tidak memiliki gearbox. Dasep pada saat itu mengklaim bahwa mobil buatannya telah dibongkar dan dijiplak habis-habisan oleh kreator mobil listrik Dahlan Iskan yang tak lain adalah Ricky Elson. Juni 2015, Dahlan diperiksa sebagai saksi dugaan kasus korupsi mobil listrik yang telah menetapkan Dasep dan mantan pejabat Bina Lingkungan Kementerian BUMN Agus Suherman sebagai tersangka. Dasep dituding tidak menyelesaikan kewajiban pengadaan 16 mobil. Sementara Agus dianggap menyalahi wewenang dengan meminta BRI, PGN, dan Pertamina mengucurkan dana untuk proyek tersebut sebesar 32 miliar. 14 Maret 2016, vonis 7 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah dijatuhkan terhadap Dasep Ahmad atas dugaan merugikan negara oleh Pengadilan Tipikor. Dahlan kembali diperiksa oleh Kejaksaan Agung Jawa Timur pada 3 November 2016. Masih di bulan yang sama, Mahkamah Agung memperberat hukuman Dasep Ahmad menjadi 9 tahun penjara. Mahkamah Agung sekaligus menyatakan Dahlan Iskan terlibat dalam kasus ini. Akhirnya, pada 26 Januari 2017 lalu, Dahlan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Rencananya, pekan depan, Dahlan akan diperiksa kembali dengan statusnya sebagai tersangka. Pembuatan prototipe mobil listrik dituding hanya perbuatan modifikasi mobil-mobil prominent semata tanpa adanya rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek. Benarkah Indonesia belum dapat membuat mobilnya sendiri? Dan Indonesia belum dapat mencari solusi bahan bakarnya sendiri. Nadia Laras, Jakarta.